Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut peserta yang kelima. Kirimkan SMS Anda ke nomor berikut ini. Pripun kabare Bapak Ibu? Sae muga-muga padha kabeh mlebu nang surga. Amin ya rabbal alamin. Ada 3 orang, siji loro telu. 3 orang diundang oleh raja. Tapi yang ngundang ini Raja Sumatera, bukan Raja Jawa. Sampai di istana, sing siji loro telu iki satu-satu dikasih pena, pulpen. Yang nomor siji ngomong, oh jauh-jauh ke istana kok cuman dikasih pulpen. Kalau tahu gini aku ya ora teko. Yang kedua ngomong, ya daripada nggak ada pena, nggak ada pulpen, nggak bisa nulis, ya dapat pulpen, alhamdulillah. Sing nomor telu, kata yang nomor 3, saya nggak lihat penanya, yang saya lihat bukan pulpennya, tapi yang saya lihat adalah siapa yang memberikannya. Ini pena ini banyak di pasar, tapi pena ini beda. Kenapa? Karena pena ini pemberian sang raja. Sehingga nanti saya di mana-mana bisa ngomong, itu pena? Pena bukan sembarang pena. Terus, ya wis. Ini pena istimewa karena pemberian sang raja. Dari cerita singkat ini apa yang bisa kita ambil pelajaran? Kalau mau bersyukur, jangan lihat bendanya, tapi lihatlah siapa yang memberikannya. Insya Allah, ini rumus pertama bersyukur. Jangan lihat bendanya, jangan lihat orangnya, jangan lihat rumahnya, jangan lihat uangnya, tapi lihatlah yang memberikannya. Siapakah yang memberikan semua ini? Allah. Jadi ibu yang selama ini kurang bersyukur dengan bapak, pulang dari sini katakanlah, Pak, kamu pemberian tuyul. Bukan. Kamu pemberian Gusti Allah yang mendampingi saya sampai malaikat maut tiba. Sampai akhirnya nanti kita akan bersama di surga Jannatul Firdaus. Ibu nanti kalau meninggal mau masuk surga dengan bapak? Alhamdulillah. Bapak nanti mau masuk surga dengan ibu? Enggak sama suaranya. Alhamdulillah di Gunung Kidul, bapak mau masuk surga dengan ibu, ibu mau masuk surga dengan bapak. Di satu tempat, enggak boleh sebut nama tempatnya, menjaga kode etik jurnalistik. Saya tanya, bapak mau masuk surga dengan ibu? Menang. Pas lagi ngobrol-ngobrol, dia balik nanya ke saya, Ustaz Somad, ya, nanti kalau kita meninggal masuk surga ketemu lagi dengan istri. Iya, saya bilang. Lama dia diam. Katanya di dunia aja saya sudah tersiksa Pak Ustaz. Masa di akhirat ketemu lagi? Saya tanya, Bapak tersiksa gimana? Ya apa enggak tersiksa Pak Ustaz? Saya pergi nih nelpon terus, video call, WhatsApp. Kamu sedang di mana? Dengan siapa? Pulang jam piro? Gajinya mana? Kunci motor mana? Kain sarung yang saya masukkan ke tas sudah dipakai untuk sholat apa belum? Itu baju kokonya sudah dipakai sholat atau belum? Pak, kalau begini, ini bukan istri. Terus ini adalah bidadari surga yang dikirimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya bukan, so sweet my honey. Mudah-mudahan yang di hadapan saya ini adalah bidadari surga yang dikirimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begini melihatnya,
maka bapak menjadi suami yang paling bersyukur. Alhamdulillah. Kalau melihat bapak kiriman Allah, maka ibu juga akan menjadi istri yang paling bersyukur. Bapak mesti bersyukur, Pak. Kalau bapak bersyukur, ingat janji Allah. La in syakartum, mau? Jangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Pak Ustadz maunya suami itu yang putih, yang seperti kulit Sahal bin Hunayf. Saya mau suami yang kulitnya putih, nggak ada bekas obeng. Saya mau yang kuning langsat. Kenapa Allah ngirim yang hitam seperti ini, nggak ada manis-manisnya? Ibu, hidup ini menurut keinginan kita atau menurut pengetahuan Allah? Menurut pengetahuan Allah, menurut ilmu Allah, itulah suami yang layak mendampingi ibu. Karena kalau dikirim Allah suami seperti penyanyi Korea, ibu enggak tenang di rumah. Baru dia pergi 1 jam, ibu stres, anxiety, depresi, bunuh diri. Tapi begitu dikirim Allah yang model begini, ibu tenang aja. Ada orang yang ngomong, ibu nggak khawatir suaminya diambil orang? Ya terserah. Mau ambil ya ambil aja. Maka yang paling indah itu adalah menggembalikan semuanya milik Allah. Dipinjamkan Allah ke kita sejenak. Konsepnya sederhana. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ibu sayang nggak dengan bapak? Sayang, tapi ada yang lebih sayang lagi dengan bapak. Siapa itu? Gusti Allah. Maka ibu doa, ya Allah, aku sayang pada suamiku. Tapi dia adalah makhluk yang kau kirimkan untuk mendampingi aku. Maka kalau engkau mau ambil, ambillah ya Allah. Penderitaan yang paling dalam adalah akibat rasa memiliki yang paling kuat. Semakin kuat rasa memiliki, semakin dalam duka cita. Maka jangan pernah ada melekat di dalam hati. Makanya setiap habis subuh kita baca sekali, habis maghrib dibaca sekali, mau tidur malam dibaca sekali. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi, itu milik Allah. Dititipkan ke kita semua. Doakan supaya Abdul Somad bisa ngelakoni yang diomongin, yang diceramahkan. Karena ngomong ini mudah menggerakkan lidah, tapi meyakini dan mengamalkan ke dalam hati, mudah-mudahan kita bisa sama iso ngelakoni insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semua ini pemberian Allah. Allah yang beri semua. Maka tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya, tidak ada yang hina, tidak ada yang jumawa, tidak ada yang rendah, tidak ada yang rakyat jelata. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang di bawah tidak merasa hina, yang di atas tidak merasa mulia. Kenapa? Karena pentas pemberian panitia. Ustadz Somad enak aja ngomong begitu. Ustadz kan di atas, Ustadz kan mulia. Sementara selesai acara, yo turun apa? Medun. Habis acara ya turun ke bawah. Memang mau setelah habis acara terus di sini. Datang panitia, Ustadz acara udah selesai. Enggak, saya enggak mau turun. Saya mau di sini aja. Ya tetap turun. Ibu bapak yang ada di bawah juga kalau selesai acara bisa naik ke atas. Cobalah nanti habis acara naik ke atas. Setelah naik ke atas ya biasa aja. Enggak ada istimewa-istimewanya juga. Ibu nanti, bapak nanti selesai acara naik ke atas. Suruh satu teman ambil syuting kamera di bawah. Terus sampai ke atas. Ternyata tempat Ustadz Salim tadi, tempat Ustadz Somad tadi, tempat Ustadz Faizar tadi, tempat Ustadz Hamad tadi, enggak ada apa-apanya guys. Biasa aja kali.
Jadi kalau kita melihat segala sesuatu ini milik Allah, pemberian Allah, insya Allah kita menjadi orang yang bersyukur. Jadi Ustadz Somad konsep hidupnya selama ini, ya begitu. Saya selalu merasa bahwa ini adalah semuanya pemberian Allah, sampai masanya nanti diambil Allah, dipinjamkan Allah sejenak. Ada makhluk yang namanya roh. Ruh ini dititipkan Allah ke dalam jasad Abdul Somad. Dengan adanya ruh bersemayam dalam jasad, dalam badan, jantungnya jadi berdegup dan berdetak. Di jantung dada sebelah kiri. Bapak Ibu yang mau ngerasakan silakan. Masih terasa? Alhamdulillah. Masih ada Pak? Detak jantung yang normal bunyinya begitu. Tapi ada juga yang kencang. Itu biasanya kencang itu disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta. Yang kedua jatuh tempo. Tapi kalau saya lihat dari tadi Ustadz Salim mancing, Ustadz Faizar mancing, Ustadz Hamad mancing dengan kulkas tetangga kita yang kedinginan, Ustadz Lukman juga. Kalau saya lihat dari pancingan mereka, ini orang Gunung Kidul dari tawanya itu, dari senyumnya, itu kelihatan nggak ada yang punya utang. Nah kan lepas. Kalau orang punya utang nggak bisa gini ketawanya. Saya pernah mancing orang punya utang. Pendek aja, senyum pun dikit aja. Apa Pak Ibu, pripun kabare? Nggak bisa. Tapi hari ini dari senyumnya, dari lepasnya, mereka semua menjadi hamba Allah yang bersyukur bahwa semua adalah milik Allah, bukan punya kita. Kalau memang Tuhan itu ada, apa kerja Tuhan sekarang? Datang seorang mulhid, ateis, nggak percaya sama Tuhan. A, tidak. T, Tuhan. Is, keyakinan. Ateis, nggak percaya dengan Tuhan. Datang dia berdiri di atas pentas, lalu dia tantang ulama-ulama. Para kiai, para alim, para ulama, hadratil muhtaramin wal mukarramin. Kalau memang Tuhan itu ada, apa kerja Tuhan sekarang? Kebetulan di bawah itu ada Imam Abu Hanifah. Imam paling tua di antara 4 mazhab. Jenenge Imam Hanafi. Kata Imam Hanafi, boleh saya naik ke atas sebentar? Boleh? Imam Hanafi naik ke atas. Boleh kamu turun ke bawah sebentar? Boleh. Dia turun. Terus apa maksudnya? Itulah kerja Tuhan sekarang. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Orang baik naik ke atas, orang jahat turun ke bawah. Ini semua milik Allah. Tapi jangan gara-gara ini lalu ada anak-anak muda yang hadir ini, ceramahnya benar, ayatnya benar, hadisnya benar, tapi tafsirnya sesat. Pulang dari ngaji, lihat pohon mangga tetangga. Ambil. Dia nggak tahu yang punya lihat pakai CCTV. Kenapa kamu ambil mangga saya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi, milik Allah. Dia pikir cuman dia yang ngaji. Dia pikir cuman dia yang dengar ceramah pagi ini dari Gunung Kidul. Yang punya pohon mangga, ngambil kayu, batu, dia lempar. Kenapa kamu lempar? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Emang kamu sangka saya nggak ikut? Memang saya nggak hadir tapi saya streaming dari rumah tahu. Saya kan nonton tadi di channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Kunci kalau mau cepat bersyukur, jangan katakan milik saya, milik Allah yang dititipkan ke saya sebentar. Ibu-ibu kalau merasa suami ini milik ibu, saat dia pergi meninggalkan ibu, ibu akan nangis mencakar dinding seperti harimau macan. Mas, tanya sama tetangga, kamu nangis kenapa? Warisannya sedikit. Tapi kalau ibu meyakini ini hanyalah titipan Allah,
pemilik aslinya Allah, ibu akan tegar melihat jenazahnya. Ibu nggak nangis, memang sudah lama ku tunggu. Kenapa Allah lama banget ngambil dia ya? Ini titipan kok nggak diambil-ambil. Kelihatan dari senyum ibu kok nggak ada yang sedih. Padahal saya tadi mancing. Ibu jangan lupa, memang mereka nggak ngelihat ibu karena ada tembok Berlin di antara kita. Tapi ibu jaga juga perasaan mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka semua milik Allah. Saya lewat di jalan, tanah kosong milik Bapak Dr. Andus. Tanah ini milik insinyur, tanah ini milik Bapak AKBP, tanah ini milik Bapak Ustadz. Rasa-rasanya saya mau pergi tempat digital printing, mau buatkan baleho besar-besar, saya mau buat di tanah yang paling ujung. Dari ujung sampai pangkal semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada milik kita, semua milik Allah, dipinjamkan ke kita supaya kita bersyukur. Syukur iku apa Pak Ustadz? Syukur iku ketok. Izharun ni'mah. Izhar dalam tajwid ada namanya ikhfa, menyembunyikan. Tapi ada izhar, menampakkan, memperlihatkan sehingga kelihatan oleh mata. Hari ini saya pakai baju. Baju saya ini bagus nggak Bu? Api apa ora? Ini saya pakai supaya ketok. Izharun ni'mah. Supaya yang ngasih baju ini ngelihat, oh ternyata baju yang saya kasih dipakai. Coba kalau nggak saya pakai, yang ngasih jangan-jangan wis didol. Jangan-jangan udah dijual Ustadz Somad ini baju. Kira-kira dari tadi Ustadz Somad tausiah itu kasar loh Ustadz kalau pakai tangan kiri. Kenapa Ustadz ngomong? Kenapa Ustadz ngomongnya pakai tangan kiri? Tangan kanan Ustadz emang masalah apa? Masalahnya cincin ada di tangan kanan. Loh, terus kenapa Ustadz tunjukkan? Izharun ni'mah. Supaya yang ngasih tahu bahwa ini namanya syukur. Ketok. Ini yang hadir ini, yang hadir semua ini adalah ketok. Syukur. Ini yang hadir ini mau ngasih tahu pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku si urip. Aku masih hidup, aku masih ada. Sehatku masih ada, nyawaku masih ada. Kalau tablik akbar malam ramai biasa. Tablik akbar di masjid ramai biasa. Tablik akbar di gedung ramai biasa. Tablik akbar subuh ramai biasa. Tablik akbar siang panas ramai, itu hanya di Gunung Kidul. Ya Allah, saksikanlah hamba-hambamu yang sedang bersyukur, mereka sedang manasik haji. Ini rasa-rasa di Padang Arafah. Ya Allah, bukakan pintu rezeki supaya kami bisa ke Baitullah, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kunci pertama, kembalikan semuanya kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Insya Allah kalau jurus ini dipakai, kita akan menjadi orang yang bersyukur. Suami titipan Allah, istri titipan Allah, anak titipan Allah, mobil titipan Allah, motor titipan Allah, rumah titipan Allah, ilmu titipan Allah. Ilmu, hafalan kuat, ingat segala sesuatu, ingat nomor HP, ingat nama orang. Pakai motor jalan sore-sore, lupa pakai helm, jatuh, hilang semua. Error. Teman saya, Mat, iya bang, iya mas, aku iki hafal Quran 30 juz dulu waktu di Mesir, Somat. Tapi pas pulang ceramah pakai motor, lupa bawa helm, jatuh. Yang tinggal Al-Fatihah. Lalu saya ngomong ke dia, bang, mas, di kampung saya kalau ada radio yang kresek-kresek,
Itu biasanya dipukul sekali lagi suaranya muncul. Saya bilang coba jatuhkan sekali lagi. Mana tahu memorinya muncul. Dia bilang saya khawatir. Jangan-jangan semuanya jadi hilang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap melihat apapun menyebut nama Allah. Oh, ini anak kamu ya? Iya. Ganteng ya? Siapa dulu papanya? Lupa sama Allah, bisa kena ain. Ingat pesan Ustadz Faizar. Ini anak kamu? Iya. Cantik ya? Siapa dulu mamanya? Kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Loh, ini istri kamu? Alhamdulillah. Pas istrinya tanya, ini suami kamu? Innalillah. Jangan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur padamu ya Allah. Itu enaknya kalau zikir ramai-ramai. Yang enggak hafal enggak ketahuan. Pas ditanya, kamu ingat ora? Terus tadi kok ngomong lip sync. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kenapa zikir itu selalu dilantunkan? Subhanallah, engkau yang suci. Bukan, aku kotor, banyak dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa hati, dosa pikiran. Subhanallah, yang suci itu cuma Allah. Kita ini kan cuman pelaku dosa yang belum ketahuan, yang belum ditangkap KPK. Kita ini kan pelaku dosa yang belum OTT, operasi tangkap tangan. Kita ini kan pelaku dosa yang Allah masih sayang, enggak ketahuan. Ujung-ujungnya, kamu. Jangan teruskan. Subhanallah. Kalau kita sudah meyakini diri kita kotor yang suci Allah, kita akan bersyukur. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Dan tidak ada ini hanya bayang-bayang saja. Yang ada itu hanya Allah. La ilaha illallah. Kalau sudah bisa mengatakan yang ada hanya Allah, engkau kecil, engkau hanyalah butiran debu. Wa takunul jibalu kal. Gunung Bromo, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Kidul seperti bulu kambing yang dihembus angin. Ambil bulu kambing, potong, letakkan ke telapak tangan, tiupkan ke wajah tetangga, kawan, jiran yang sombong. Pulang dari sini, mampir ke pasar tempat kambing, minta sama yang punya kambing, mau beli kambing? Enggak, ngambil bulunya aja. Pesan Ustadz Somad, dikit ambil, pergi pulang, mana tetangga yang merasa dirinya besar, yang angkuh, yang sombong, bilang sama dia, watakunul jibalu kal ihnil mamfush. Kalau Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Kidul hanya seperti bulu kambing yang ditiup angin, lalu kamu Abdul Somad bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Allahu Akbar. Kalau bisa meyakini Allah Maha Besar, puncaknya adalah la haula wala quwwata illa billah. Oh, tadi acara di alun-alun Gunung Kidul, ramai, meriah, megah, 5 ustadz bisa satu majelis. Apa kata panitia? La haula wala quwwata illa billah. Mengucapkan la haula wala quwwata itu setelah acara. Bukan waktu rapat pembentukan panitia. Bapak Ibu jamaah Masjid Agung yang ada di Gunung Kidul, gimana nanti kita acara menyambut Maulid Nabi? La haula wala quwata. Bukan.
Waktu sebelum acara mari kita semangat. Tapi setelah acara datang pujian, datang sanjungan, maka kita katakan saya nggak ada apa-apanya, daya dan upaya, tidak ada satu langkah pun, tidak ada satu hayunan tangan pun, tidak ada satu kedipan mata pun, tidak ada satu bisikan telinga pun, tidak ada satu detak jantung pun, kecuali ada kekuasaan Allah. La haula wala quwata. Suami rajin cari nafkah jual es krim, diharapkan panas terik menyengat, ternyata hujan lebat. Pulang suami, mohon maaf sayang, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang tidur tak lelap. Aku nggak bisa bawa uang ke kamu hari ini. Apa kata istrinya? Wala haula wala quwata illa billah Al-Aliyil Azim. Kita simpan di freezer mas, besok kita jual, mudah-mudahan esok panas. Setelah suaminya mandi nanya, gimana makan siang kita dek? Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan kita cepat mengembalikannya kepada Gusti Allah. Ini kunci yang pertama. Tadi saya mulai jam 9 kurang 15, sekarang sudah jam 9 lewat 15. Yang disampaikan baru satu. Ternyata ngomong di depan orang yang hatinya bersyukur, itu waktu tidak terasa berlalu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Ustadz Salim saya lihat makan bubur, jangan apa katanya tadi. Saya nggak makan bubur itu karena dia bilang jangan. Terus Ustadz Lukman juga makan bubur. Habis itu mereka berdua ngomong, surgawi banget. Ustadz, saya tetap makan tiwul. Karena itu mengenang masa kecil saya di kampung dulu. Saya suka makan tiwul tuh pakai kelapa, pakai gula merah. Enak, rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kalau kamu mau merasakannya, datanglah ke Gunung Kidul. Aku sudah, kamu? Masya Allah, tabarakallah. Ustadz gak mau coba bubur ini Ustadz. Saya bilang, saya tidak ingin merusak rasa saya yang lama. Saya ingin menjaga rasa ini tetap ada. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nggak maksa Ustadz Lukman untuk makan tiwul. Dan Ustadz Lukman pun nggak maksa saya untuk makan bubur. Yang penting kami sama-sama merasakan bahagia. Karena tiwul dan bubur sama-sama datang dari panitia. Panitianya diciptakan Allah. Panitialah yang menggerakkan hati mereka untuk berbuat baik. Semoga panitia yang sudah bersusah payah, tetes peluh keringat air mata, berhari-hari mempersiapkan acara ini, semua supporter dan donatur kita diberikan istiqomah iman dan Islam. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Mereka yang buat acara ini, tapi mereka tidak tampil ke depan. Enggak ada tuh dari tadi mereka tampil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari yang masang umbul-umbul. Enggak ada mereka tampil ke depan. Abdul Somad, engkaulah yang ceramah paling lama. Engkaulah waktu yang diberikan 50 menit. Saya tadi dikasih tahu, jangan lewat 50 menit. Engkaulah penceramah yang di syuting dengan kamera. Hidup kameranya. Alhamdulillah. Soalnya di tempat lain pernah juga. Pas mau selesai saya tanya panitia, boleh minta rekamannya? Mohon maaf Pak Ustadz, itu kameranya mati. Tapi Abdul Somad, mungkin pahala ceramahmu sudah hilang karena riya, karena sum'ah, karena ujub. Riya mempertontonkan amal, sum'ah memperdengar-dengarkan amal, ujub merasa takjub dengan diri sendiri. Tapi ada orang di sana di balik layar, hatinya tidak pernah kotor karena dia tidak pernah tampil ke depan. Di dunia boleh jadi kau yang viral Abdul Somad, kau yang ditonton orang Abdul Somad, tapi boleh jadi
Nun yang di belakang sana, yang tidak dapat tenda, yang tidak dapat tikar, yang duduk di atas tanah, mereka lebih dulu masuk surga daripada engkau Abdul Somad. Diaminkan mereka ya Allah. Aduh, memang susah ngomong sama orang jujur ya, nggak bisa diajak bersandiwara. Ini orang Gunung Kidul ini lurus-lurus hatinya semua. Jalannya aja yang berbelok dan berliku, tapi orangnya lurus-lurus semua. Ustadz Somad, kata Ustadz Salim, kita mau kemana Ustadz Salim? Kita ke Yogyakarta lantai loro. Mau melihat Yogyakarta lantai 1. Ternyata setelah sampai di Yogyakarta lantai 2 Gunung Kidul, ngelihat orang di Yogyakarta lantai 1 kecil. Gak ada apa-apanya. Tapi jangan lupa, walau kau sudah di atas, orang yang di sana di Jogja lantai 1 ngelihat kau di atas juga kecil. Kita ngelihat orang naik pesawat. Apa kata mereka yang di atas pesawat itu ngelihat kita di bawah? Kecil mereka di bawah. Kau kan nggak dengar. Mereka yang di bawah juga ngomong, kau kecil di atas, jatuh mati. Uang Sinawang, Masya Allah, ada gambar kami ternyata. Tolong nanti kalau selesai acara, foto kami berempat ini disimpan baik-baik. Bisa? Soalnya kemarin habis pileg, banyak gambar-gambar caleg itu yang diserak, dibuang. Akhirnya saya lihat ada yang dibuat penutup WC di samping kali. Pas penutup pintunya, tertulis di bawah, coblos nomor. Masya Allah, tabarakallah. Saya aja sendiri ngelihat gambar saya terpukau. Kok bisa seputih ini ya? Siapa sing ngedit iki? Gunung Kidul mengaji. Masya Allah, tabarakallah. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk yang ngedit, sehingga saya tidak terlalu jauh lah dari Ustadz Lukman dan Ustadz. Memang kalau dengan Habib Muhammad bin Anis dari hidung memang agak jauh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu jurus yang kedua supaya kita ini bersyukur gimana? Unzur ila man huwa asfala minka. Tadi ngelihatnya ke atas, ini semua pemberian Allah. Sekarang lihat ke bawah, lihat orang yang lebih rendah darimu. Menurut kamu motor ini membosankan? Ini motor Pak Ustadz udah lebih 5 tahun dengan saya Pak Ustadz, membosankan sekali. Remnya dibetulin, gasnya nggak jalan. Gasnya dibetulin, lampu mati. Ustadz ngomong begitu ngejek ya. Ini cerita tentang motor saya. Saya dulu pernah kuliah S2 di Malaysia, beli motor. Harganya 500 ringgit. 500 ringgit kali 3.000 kan 1,5 juta. Bapak Ibu bisa bayangkan gimana motor harga 1,5 juta. Kalau dia ngebut, lampunya mati. Kalau pelan, mesinnya mati. Jadi saya bawa motor itu makanya jangan heran saya ini orang yang paling pandai menata perasaan. Karena saya udah terlatih dengan motor itu. Kalau ngebut, lampunya mati, nggak boleh terlalu kencang. Kalau terlalu pelan, mesinnya mati. Maka dari rumah ke kampus nggak pernah ganti gigi. Abdul Somad, motormu yang menurutmu ini sangat parah. Kalau parkir di kampus, cari parkir, waduh tenan. Cari parkir di tempat jauh di dekat pohon kayu. Supaya apa? Jangan dilihat cewek mahasiswi. Motor yang menurut kamu memalukan, yang menurut kamu membosankan, itulah yang diidam-idamkan orang yang punya motor bagus tapi kredit. Mudah-mudahan cepat lunas. Banyak juga yang kredit ternyata. Motor memang baru tapi klaksonnya kredit. Rumah yang menurut kamu rumah paling membosankan. Ini rumah saya ini tipenya, tipe berapa ini? Ini tipenya 4L Pak Ustadz. Lo lagi.
Dapur ketemu, buka pintu ketemu, buka kamar langsung ruang tamu, langsung dapur. Rumah yang menurut kamu menjemukan, memuakkan, membosankan, itu adalah rumah yang dirindukan oleh teman-temanmu yang masih tinggal di rumah mertua, yang selera makannya hilang karena tatapan mata mertua. Kok ceramah Ustadz Somad ini gua banget ya? Jangan-jangan ada panitia yang bocorkan ini. Ustadz Somad adalah ustadz yang isi ceramahnya tidak bisa diintervensi. Tidak bisa dibisik-bisiki macam-macam. Saya ngomong sesuai apa yang ada di pikiran saya. Jadi jangan pernah menduga-duga ini menyindir ibu mertua. Jangan ada di antara ibu yang tersinggung mendengar tausiah ini. Jangan-jangan, oh Ustadz Somad nyindir saya. Kunci dengar tausiah Ustadz Somad satu saja. Ikhlaskan pada Allah, jangan sakit hati. Karena kalau sakit hati ada beberapa jamaah tersinggung, sakit hati pulang meninggal. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat walafiat, panjang umur semua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang punya mobil ngelihat yang punya motor, alhamdulillah. Yang punya motor ngelihat yang numpak bicycle. Bicycle itu dari bahasa Gunung Kidul, maksudnya dikayuh pakai sikil. Bicycle maksudnya. Yang pakai bicycle, sepeda, bersyukur. Yang jalan kaki masih sehat walafiat. Orang-orang kaya sengaja jogging pagi-pagi mengitari lapangan sepak bola. Langkahkan kaki Anda 10.000 langkah sehari sebelum Anda terkena osteoporosis. Punya mobil mahal, minum teh di dalam mobil, tehnya nggak tumpah saking hebatnya kecanggihan. Tetap jalan kaki berkeringat-keringat, pakai baju sampah, pakai baju kresek biar supaya berkeringat. Kita memang jalan kaki tiap hari, sehat walafiat. Yang sehat, yang jalan kaki, pergilah ke rumah sakit. Pulang dari sini, yang merasa hidupnya membosankan, yang merasa hidupnya menjemukan, yang merasa hidupnya memuakkan, pulang dari sini, pergi ke rumah sakit. Kalau security-nya nanya, sampean arep ndelok sopo? Kamu mau ngelihat siapa? Saya mau ngelihat semua yang ada di rumah sakit ini. Pesan Ustadz Somad. Kamu juga security. Kenapa nggak pernah mengambil pelajaran selama di sini? Loh, kok malah menceramahi saya? Pergilah ke rumah sakit, ngelihat pejabat, ngelihat orang kaya yang selama ini hidupnya mewah, selama ini semua ada, makan udang, makan cumi, makan kepiting, daging kambing, semuanya menyebabkan penyakit, gula darah, diabetes, darah tinggi, jantung koroner, kanker, mati. Di rumah sakit, Ustadz Somad dalam 1 bulan wajib sehari ke rumah sakit, mendoakan jamaah, ngelihat jamaah. Ustadz Somad nanti habis tausiah bisa mampir ke rumah sakit? Bisa. Sampai di rumah sakit Ustadz Somad disambut dengan jubah warna biru yang resletingnya di belakang. Masya Allah, persilakan Ustadz Somad, persilakan. Saya yang dikasih baju. Pejabat-pejabat, orang-orang kaya, rombongan, nggak ada yang dikasih baju, cuman saya. Dibukakan pintu, silakan masuk Ustadz Somad. Saya lihat di atas ICU. Aku ison delok sampean, sampean ora ison delok aku. Masuk ke dalam. Begitu saya masuk, pintu ditutup. Mereka ngelihat saya dari luar. Saya melihat mereka seperti ikan dalam akuarium. Ternyata mereka masukkan saya ke dalam ICU. Disitulah penyakit menular. Mereka nggak mau masuk, mereka takut. Nampaknya seperti menghormati saya, rupanya mereka mau membunuh saya. Di dalam ruangan itu sepi, sunyi. Yang selama ini orang kaya, pejabat-pejabat kalau ketemu ketawa, kiki.
Di ruangan itu sunyi sepi, yang ada cuman suara mesin. Tit, 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 tit. Mana yang kaya, mana yang pejabat. Keluar dari situ, kita orang yang paling bersyukur kepada Allah. Tapi kalau mau mengucapkan alhamdulillah, jangan pas di ruang itu. Apalagi di depan keluarganya, udah agak-agak jauh, baru alhamdulillah. Jangan langsung di situ, alhamdulillah, jangan. Kalau jenguk orang sakit, bukan sekedar menyenangkan dia, bukan sekedar mendoakan dia, yang untuk dia cuma satu jari. Kalau di Sumatera begini, kalau di Jawa. Mau Sumatera, mau Jawa, tetap yang untuk orang kita jenguk satu. Tapi yang untuk kita 4. Mensyukuri nikmat Allah. Selama ini kau kemana? Masuk suara azan dari menara masjid. Saya nunjuk menara masjid, rupanya menara Telkomsel. Masuk suara azan dari menara masjid ke rumah sakit. Dari celah-celah kaca. Hayya 'alas shalah. Menetes air mata pasien di rumah sakit. Apa kata istrinya? Dulu sehat nggak ke masjid? Sekarang udah sakit nangis. Makanya baik-baik sama istri. Coba kalau baik sama istri, istrinya pasti akan menyenangkan. Jangan nangis ya mas, tenang, sabar. Insya Allah sebelum selesai hari Jumat selesai ini insya Allah. Malaikat maut wis teko. Tapi kalau kamu sombong, kamu nakal, KDRT kekerasan dalam rumah tangga, marah-marah, ngamuk-ngamuk, apalagi sampai mukul, sampai masanya nanti kau di ruang ICU. Siapa yang menjaga, siapa yang bisikkan talqin, siapa yang menyuapkan makanan, mereka lah yang selama ini kau benci, kau marah, kau pukul. Betul? Coba kalau kau baik ke mereka, mereka akan bisikkan ke telingamu, la ilaha illallah. Indahnya husnul khotimah. Tapi karena kau sombong, angkuh, petantang petenteng, mana surat tanah. Betul bu? Astagfirullah. Aduh, memang payah ngomong sama orang jujur ini ya. Gak bisa diajak bersandiwara. Jaga juga perasaan mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ke bawah, bagaimana cara Ustadz Somad dapat nasihat? Ustadz kan Ustadz kan penceramah. Lalu yang nasihati Ustadz siapa? Yang nasihati saya sahabat-sahabat saya. Ustadz Lukman kelihatannya menceramahi jamaah, tapi sesungguhnya Abdul Somad juga mendapatkan pelajaran. Ustadz Salim, Ustadz Faizar, Ustadz Hamad beserta para kiai, para alim, para ulama, hadratil muhtaramin wal mukarramin, doakan supaya semua ustadz-ustadz, guru-guru, kiai-kiai panjang umur, barokah ilmunya untuk kita insyaallah. Amin. Tapi ada nasihat yang tidak bersuara, nasihat yang tidak berbunyi, nasihat yang tidak berhuruf, nasihat diam. Apa itu? Kematian. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang sehat mati, pejabat jangan sebut ada orang, polisi jangan kuat-kuat nanti ditangkap, ustadz astagfirullahaladzim. Lalu yang disombongkan itu apa? Wang sinawang. Kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad ini kemarin di Kulon Progo, kemudian sore di Sleman, sekarang di Gunung Kidul, besok pagi di Merapi Merbabu, habis itu pulang ke Riau, terus lagi terbang ke Kalimantan Selatan. Ustaz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, Besti. Itu ucapan bapak ke ibu nanti kalau istrinya nanya terus. Kamu kok nggak pernah istirahat mas? Kamu kok lungo-lungo terus? Istirahatnya nanti bersama kamu sayang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyenangkan hati orang, membahagiakan orang,
bisa dengan harta, bisa dengan jabatan, bisa dengan kekuasaan. Kalau nggak bisa, idkhalus surur, membahagiakan orang. Saya tidak bisa membahagiakan dengan uang Pak Ustadz, dengan kata-kata yang menyenangkan hatinya. Nabi tidak pernah memanggil ya Aisyah. Nah, dengan kata-kata, satu kata dipilih Nabi membahagiakan hatinya. Ya Humaira. Humaira dari kata ahmar, merah. Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerah-merahan. Boleh saya panggil istri saya nanti pulang ya Humaira Pak Ustadz? Boleh. Pulang dari sini, ya Humaira, mana kopi emas? Tapi nggak enak Pak Ustadz, istri saya kan nggak putih. Nggak apa-apa, menyenangkan hatinya. Jangan terlalu jujur, nanti pulang, ya Hajar Aswad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. 50 menit tausiah Ustadz Somad di Gunung Kidul. Pesannya 2. Kalau mau bersyukur, pandang ke atas, semua dari Allah. Pandang ke bawah, ada orang yang lebih susah. Insya Allah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Insya Allah, amin ya Rabbal. Cuman kadang kalau kita kena panas, dehidrasi, kurang cairan, kadang nggak sesuai antara pendengaran dengan ikatan. Jangan-jangan nanti pas pulang, pas ditanya, kebetulan suaminya nggak ikut. Ditanya sama suami, apa tadi ceramah Ustaz Somad? Marilah menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur. Terima kasih segala perhatian. Saya lihat jamaah masih tetap semangat ini. Kalau saya tausiah setengah jam lagi masih sanggup? Masih kuat? Saya nggak sanggup. Ini masih ada 3 hari lagi. Saya ke Yogyakarta dan sekitarnya 4 hari dalam setahun. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. 3 malam saya nginap. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Nggak boleh lebih. Karena kalau lebih dikhawatirkan buka cabang Yogyakarta. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Mudah-mudahan kita istiqomah, bahagia dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.